Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dengan topik minggu kedua, teori produksi untuk mata kuliah ekonomi produksi ya. Sementara kita ulas ini yang dimaksud dengan produksi ya. Kita mengingatkan kembali bahwa produksi itu adalah proses kombinasi penggunaan input dengan menggunakan teknologi tertentu untuk menghasilkan komoditas. Dalam fungsi ekonomi, teori produksi itu adalah fungsi dari penggunaan inputnya. Ya, biasanya notasinya adalah untuk input X1, untuk output itu adalah Y atau Y ya. Nah, tentu input yang digunakan kalau untuk kasus agribisnis itu adalah input variabel dan input tetap. Input variabel ini merupakan berbagai variasi sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk menghasilkan output yang dihasilkan. Ya, ini review saja ya. Nah, sementara berdasarkan jangka waktu produksi, kita bisa bedakan penggunaan inputnya ya. Misalnya untuk jangka pendek itu inputnya bersifat tetap dan variabel, teknologinya juga tetap dan tertentu. Sementara kalau untuk periode produksi jangka panjang, semua input kita anggap variabel ya. Begitupun juga untuk periode sangat panjang ya, dan teknologi yang digunakan berubah ya. Ini adalah situasi bagaimana kita menempatkan penggunaan input produksi ya. Jadi kita bisa untuk jangka pendek bisa golongkan inputnya tetap dan variabel. Tapi begitu masuk kategori produksinya berlangsung dalam jangka panjang, itu semua input adalah variabel. Ini tadi, jadi kalau dalam teori produksi kita kenal fungsi produksi jangka pendek atau sering disebut sebagai short run, dan fungsi produksi jangka panjang atau long run ya. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana proses produksi berlangsung dengan penggunaan satu input produksi, di sini X ya. Kita menggunakan landasan teori produksi neoklasik ya. Tentu kita masih ingat bagaimana gambaran teori produksi ya. Bahwa output itu adalah fungsi dari input. Misalnya di sini untuk penggunaan input satu satuan, output yang dihasilkan adalah 15. Dengan dua satuan, input yang dihasilkan 34 terus sampai seluruh penggunaan input dipakai dalam proses produksi. Nah, kemudian tabulasi data tadi kalau kita petakan dalam grafik, maka kita akan memiliki fungsi produksi yang bentuknya seperti kurva normal, sebaran data normal. Tetapi yang khas dari kurva produksi ini adalah titik-titik lengkungnya ya, karena di sini menggambarkan bagaimana titik produksi total, kemudian di sini pada saat kenaikan terus bertambah dan kemudian terjadi kenaikan yang terus menurun. Jadi ada 3 tahapan yang sangat spesifik yang menggambarkan sifat karakteristik kurva produksi di sini ya. Anda lihat ini adalah kurva produksi totalnya. Yang mendatar adalah input variabelnya ya. Yang vertikal adalah outputnya. Ya, kita lihat bahwa produksi total mencapai maksimum di titik M pada saat penggunaan input XM. Output yang dihasilkan sebesar YM ya. Itu cara bacanya ya. Ini sementara C ini adalah titik balik di mana tambahan input yang digunakan dalam proses produksi itu memberikan kenaikan output yang terus bertambah. Ya, ini namanya titik balik. Ya. Nah, delta perubahan dari penggunaan input ini, dari satu input menambah 2 input, ini disebut sebagai delta X atau delta perubahan input yang digunakan, dan di sini delta Y atau perubahan output yang terjadi akibat perubahan tambahan input ya. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini data-datanya ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, pada kondisi tambahan delta Y-nya terus meningkat dibanding dengan tambahan delta X-nya, itu disebut kondisi increasing return to scale atau kondisi bertambahan output lebih tinggi daripada inputnya ya. Pada saat X naik, delta perubahan outputnya naik lebih tinggi. Nah,
Pada kondisi perubahan output yang terjadi akibat perubahan input sama, ini namanya pada posisi constant return to scale. Ya, jadi dia tambahan satu input menambah perubahan output sebesar satu satuan, jadi sama. Kemudian pada kondisi terjadi adanya tambahan input satu satuan menyebabkan tambahan output yang jumlahnya lebih kecil, ini pada kondisi skalanya disebut decreasing return to scale. Decrease ini turun, increase itu naik tadi yang pertama ya. Jadi X naik tapi delta Y-nya akan cenderung turun. Yang saya sebut tadi 3 skala produksi, increasing, constant, dan decreasing, itu adalah skala usaha produksi ya. Itu disebut sebagai klausa hukum diminishing return to scale atau hukum kenaikan yang akan menurun ya. Nah, perbandingan antara perubahan output terhadap perubahan input yang digunakan ini disebut sebagai produk marginal atau marginal produk ya. Anda bisa lihat di sini, kita bisa lihat bahwa perubahan output yang terjadi akibat satu tambahan output ini adalah sebesar dari 15 ke 34 adalah 19. Maka rasio produk marginalnya adalah perubahan output 19 dibagi perubahan input 1. Maka produk marginal pada titik tambahan satu satuan ini adalah 19. Lakukan hal yang sama untuk penentuan nilai produk marginalnya. Nilai-nilai ini kalau kita petakan dalam grafik, maka akan kita punya grafik baru namanya kurva produksi marginal. Pada saat produk total maksimum, nilai kurva produksi marginal itu adalah sama dengan 0 atau yang paling minimum ya. Jadi pada saat titik balik ini nilai produk marginalnya adalah maksimum. Ini Anda bisa lihat ya di titik D. Sementara kalau pada saat produksi total maksimum, nilai XM-nya sama dengan atau nilai produk marginalnya sama dengan 0. Bisa dimengerti di sini ya bagaimana hubungan produk marginal dengan total produksi. Kemudian selanjutnya kita bisa cari informasi produk rata-rata. Tadi yang kita bahas adalah produk marginal, yang sekarang produk rata-rata. Produk rata-rata ini juga bisa disebut sebagai rasio perbandingan antara output dengan inputnya. Jadi kita bagi aja nih informasi output dengan inputnya. Nah, tabulasi yang kita peroleh dari data-data yang kita punya itu juga kita akan bisa petakan dalam bentuk grafik ya. Dia membentuk kurva baru ini yang hijau, namanya kurva produksi rata-rata. Pada saat kurva produksi rata-rata bertemu dengan kurva produk marginal, ini di titik E, ya, ini adalah fase titik balik kedua ya. Ini disebut daerah rasional. Ya, pada titik ini ya. Anda lihat nih pada saat produk rata-rata maksimum, dia berpotongan dengan produk marginal. Ya. Kita udah punya 3 kurva di sini, produk total, produk marginal, dan kurva rata-rata, produk rata-rata ya. Anda paling tidak diminta menjelaskan bagaimana terbentuknya kurva produk maksimum, produk total, produk marginal, dan kurva produk rata-rata bisa ya. Anda boleh cermati pelan-pelan, dicerna bagaimana cara membuat kurva ini. Selanjutnya ini adalah formulasinya tadi ya. Produk marginal adalah rasio dari perubahan output terhadap perubahan inputnya atau turunan pertama dari penggunaan inputnya. Sementara kalau produk rata-rata merupakan perbandingan antara output dengan input yang digunakan. Oke, ada 3 tahapan dari konsekuensi 3 kurva yang kita miliki ya. Ini di titik balik titik E tadi, di mana produk rata-rata bertemu dengan produk marginal. Ini adalah daerah awal yang disebut sebagai rational product ya, rational skala rasional.
Jadi kalau kenaikannya masih terus meningkat, ini namanya increasing return to scale, artinya tambahan input menghasilkan tambahan output yang masih terus menaik, ini masuk daerah irasional. Jadi tidak masuk akal atau tidak rasional kalau produsen memutuskan berhenti nih karena tambahan input yang lebih sedikit menghasilkan tambahan output yang lebih tinggi. Jadi pada posisi ini produsen ya diharapkan terus berproduksi. Nah, pada kondisi masuk tahap rasional ini, disinilah produsen akan ditantang untuk mampu menentukan kombinasi penggunaan input yang menghasilkan output paling optimum, ya. Sementara kalau yang daerah 3 sama seperti daerah 1, ini juga masuk kategori irasional karena pada kondisi ini tambahan satu input menghasilkan tambahan output yang jauh lebih kecil, kurang dari 1, ya. Ini daerah decreasing return to scale, ya. Oke, Anda cermati titik-titiknya dan karakteristik dari kurva produksi ini. Ini adalah hubungan antara produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Pada saat produk total naik, maka produk marginalnya bernilai positif. Pada saat produk totalnya maksimum, nilai produk marginalnya sama dengan 0. Pada saat produk total menurun, maka nilai produk marginal negatif. Sementara pada saat produk marginal lebih besar dari produk rata-rata, berarti saat itu kurva produk rata-ratanya menaik. Pada saat produk marginal kurang atau lebih kecil dari produk rata-rata, maka pada saat itu kurva produk rata-ratanya menurun. Pada saat kurva produk marginal sama atau bersinggungan dengan kurva produk rata-rata, pada saat inilah kurva produk rata-rata berada pada titik maksimum. Oke, ini pahami ya perbedaan antara ciri daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Oke, ini adalah pertemuan kita untuk topik minggu kedua teori produksi. Mohon mahasiswa mencermati bagaimana karakteristik skala produksi terjadi pada skala 1, 2, dan 3 dengan segala ciri-cirinya. Dan diharapkan pada kondisi pertemuan kedua ini mahasiswa mampu menguraikan karakteristik fungsi produksi, menggambarkannya, dan mampu menjelaskan masing-masing sifatnya. Terima kasih untuk minggu ini, penugasan menggunakan modul PPP yang sudah Anda miliki. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga sehat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.